Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putu Ayuwadi Asaryani Diantari dengan NIM 25290610009. Saya akan menyajikan materi tentang Structural Equation Modeling atau yang sering disebut dengan SEM. Baik, saya akan mulai dengan statistik multivariat, yaitu pengertian dan jenisnya. Statistik multivariat adalah metode analisis yang melibatkan lebih dari dua variabel secara bersamaan untuk memahami pola hubungan yang kompleks antar variabel. Jenis-jenis analisis multivariat meliputi regresi linear berganda, MANOVA, analisis cluster, analisis faktor, dan structural equation modeling atau SEM yang merupakan gabungan analisis faktor dan model jalur. Pengertian structural equation modeling atau SEM. SEM adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. SEM memungkinkan dilakukannya analisis di antara beberapa variabel dependen dan independen secara langsung. SEM menggabungkan analisis faktor konfirmatori dan model struktural untuk memvalidasi teori dan menguji hipotesis kausal. SEM tidak digunakan untuk membangun sebuah model baru tanpa dasar teori yang sudah ada sebelumnya. Alasan digunakannya SEM dan tujuannya. Alasannya digunakan SEM yaitu SEM mempunyai kemampuan untuk mengestimasi hubungan antar variabel yang bersifat multiple relationship. Hubungan ini dibentuk dalam model struktural, yaitu hubungan antara konstruk dependen dan independen. 2. SEM mempunyai kemampuan untuk menggambarkan pola hubungan antara konstruk laten dan variabel manifest atau variabel indikator. Tujuan utama SEM adalah menguji kesesuaian model teoritis terhadap data empiris serta mengestimasi hubungan kausal antar variabel. Apa sih kelebihan dari SEM? Kelebihan SEM yaitu 1. Memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel. 2. Penggunaan analisis faktor penegasan atau konfirmatory faktor analisis untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam satu variabel laten. 3. Daya tarik interface permodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca keluaran hasil analisis. 4. Kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan daripada koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri. 5. Kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung. 6. Kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara. 7. Kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan atau error term. 8. Kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien di luar antara beberapa kelompok subjek. 9. Kemampuan untuk mengatasi data yang sulit seperti data time series dengan kesalahan autokorelasi, data yang tidak normal, dan data yang tidak lengkap. Selanjutnya, apa kelemahan dari SEM? Kelemahan SEM yaitu 1. Kebutuhan ukuran sampel yang besar. 2. Sangat sensitif terhadap pelanggaran asumsi normalitas. 3. Bergantung pada validitas teori awal. 4. Kompleksitas interpretasi dan spesifikasi model. 5. Memerlukan konsep identifiability. Dan yang terakhir, memerlukan indikator yang baik, yaitu reliable dan valid. Variabel SEM. Variabel dalam SEM itu ada dua, yaitu variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten adalah konsep atau faktor yang tidak dapat diukur secara langsung atau tidak dapat teramati oleh satu pertanyaan atau observasi tunggal. Contoh, komitmen, kepercayaan, kepuasan, kesetiaan, kebebasan, kebahagiaan, kecerdasan, IQ. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung melalui kuesioner, catatan, atau pengukuran empiris. Variabel ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur variabel laten, contoh, kepastian bertindak, tingkat keandalan, dan skor tes IPA. Antar variabel laten akan terdapat sejumlah hubungan analisis lebih advance dibandingkan dengan analisis seperti UGT, ANOVA, korelasi, atau regresi berganda. Software yang sering digunakan yaitu AMOS, LISREL, dan PLS. Sebuah variabel laten sebaiknya dijelaskan paling tidak 3 variabel manifest. Sebuah variabel laten diberi simbol lingkaran atau elips dan harus selalu disertai oleh variabel manifest. Variabel manifest adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau mengukur sebuah variabel laten. Variabel manifest diberi simbol kotak. Dapat saja terjadi sebuah variabel manifest ditampilkan tanpa harus menyertai sebuah variabel laten.
Berikut contohnya. Trust, satisfaction, dan loyalty ini merupakan variabel laten. Sedangkan citra, care, jujur, brand, word, beli, layanan, harga, lengkap, letak itu merupakan variabel manifest. Jadi, apa saja yang membuat seseorang akan merasa trust, satisfaction, dan juga loyalty? Nah, yang bisa membuat mereka menjadi merasa percaya, puas, dan setia adalah indikator-indikator atau variabel-variabel manifestnya. Variabel laten eksogen dan endogen. Variabel eksogen atau yang sering disebut variabel independen adalah sumber pengaruh ditunjukkan dengan panah keluar dari variabel tersebut. Variabel endogen atau yang sering disebut variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi ditunjukkan dengan panah menuju ke variabel tersebut. Variabel mediasi adalah variabel yang bisa menjadi variabel eksogen sekaligus variabel endogen. Berikut penjelasannya. Trust, satisfaction, ini ada panah seperti ini, artinya panah ini menyatakan korelasi. Sedangkan trust, panahnya keluar ke loyalty, satisfaction juga panahnya keluar ke loyalty. Maka dari itu, trust dan satisfaction ini merupakan variabel laten eksogen. Sedangkan loyalty, dia menerima panah dari trust dan juga satisfaction dan juga mengeluarkan panah ke komitmen. Jadi, loyalty ini merupakan variabel laten eksogen sekaligus variabel laten endogen. Sedangkan komitmen hanya menerima tanda panah dari loyalty, maka komitmen ini disebut dengan variabel laten endogen. Untuk bulatan kecil atau lingkaran kecil ini disebut dengan error. Measurement model. Measurement model adalah menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan indikator terukur menggunakan analisis faktor konfirmatori atau confirmatory factor analysis. Pada contoh sebelumnya terdapat 3 buah measurement model, yakni variabel laten trust dengan 3 indikatornya yaitu citra, care, dan jujur, variabel laten satisfaction dengan 4 indikatornya yaitu layanan, harga, kelengkapan, dan letak. Variabel laten loyalty dengan 3 indikatornya yaitu brand, word, dan beli. Variabel frekuensi iklan bukan sebuah measurement model karena tidak memiliki indikator. Struktural model. Struktural model menggambarkan hubungan antara variabel-variabel laten atau antara variabel eksogen dengan variabel laten. Dapat pula sebuah struktural model menggambarkan hubungan antara variabel eksogen dan endogen tanpa harus berupa variabel laten. Tampilan model ini dinamakan path diagram, yakni tampilan visual model SEM. Dari path diagram ini akan dilakukan path analisis, yakni mencari kekuatan hubungan di antara variabel-variabel yang ada. Error pada sebuah pengukuran. Measurement error atau error pada measurement model, pada indikator selalu akan ada kesalahan atau error dalam pengukuran. Sebagai contoh, layanan pada konstruk satisfaction, tidak semua item pertanyaan dapat mengukur secara tepat kepuasan seseorang karena kepuasan seseorang itu berbeda-beda. Struktural error atau error pada struktural model, pada contoh sebelumnya, 2 variabel independen yaitu trust dan satisfaction tidaklah dapat menjelaskan semua hal pada variabel dependent atau loyalty. Akan ada kesalahan atau error saat melakukan prediksi pada variabel dependent. Error pada struktural model sering disebut dengan residual error atau disturbance terms yang mewakili semua faktor yang tidak dapat diukur atau tidak dimasukkan dalam model tetapi tetap memengaruhi variabel dependent tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang direpresentasikan oleh residual error meliputi. Yang pertama itu adalah faktor variabel yang diabaikan. Jadi variabel independen lain yang relevan namun tidak dimasukkan ke dalam model. Contoh pada variabel loyalty-nya kualitas produk pesaing, tingkat pendapatan konsumen atau pengalaman pengguna. Yang kedua yaitu pada faktor kesalahan pengukuran, penjelasannya itu ketidaksempurnaan atau error dalam alat ukur kuesioner yang digunakan oleh peneliti. Contoh pada variabel loyalty yaitu responden salah memahami pertanyaan kuesioner.
Yang terakhir yaitu adalah faktor acak, di mana penjelasannya ada fluktuasi perilaku yang terjadi secara acak. Contoh pada variabel loyalty-nya, perubahan preferensi mendadak pada konsumen. Asumsi-asumsi dalam SEM. Menurut Ferdinand, tahun 2002, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang dianalisis dengan pemodelan SEM adalah normalitas, outliers, multikolinearitas. Normalitas adalah asumsi normalitas dikatakan sangat penting, terutama yang menggunakan teknik estimasi maksimum likelihood atau ML, mengasumsikan bahwa data harus mengikuti distribusi normal. Outlier adalah observasi atau kasus atau responden yang memiliki nilai-nilai ekstrim atau karakteristik unik yang sangat berbeda dari observasi lainnya dalam himpunan data. Kehadiran outlier dapat mendistorsi parameter model dan menyebabkan model menjadi poor fit. Multikolinearitas dan singularitas. Asumsi ini berkaitan dengan hubungan antar variabel independen atau konstruk dalam model. Yang terakhir, ukuran sampel yang memadai untuk estimasi parameter. Proses analisis SEM. Menurut Aulele et al. Tahun 2018, terdapat 7 langkah yang harus dilakukan apabila menggunakan SEM, yaitu pertama, pengembangan model teoritis. Melakukan serangkaian eksplorasi ilmiah melalui telaah pustaka guna mendapatkan justifikasi atau model teoritis yang akan dikembangkan. 2. Pengembangan diagram alur. Menggambarkan model teoritis ke dalam sebuah diagram alur yang akan mempermudah untuk melihat hubungan kausalitas yang ingin diuji. Pada diagram alur, hubungan antar konstruk akan dinyatakan melalui anak panah. 3. Konversi diagram alur ke dalam persamaan-persamaan yang diperoleh dari diagram alur yang dikonversi. 4. Memilih matriks input dan estimasi model. SEM menggunakan input data yang hanya menggunakan matriks variance atau covariance atau matriks korelasi untuk keseluruhan estimasi yang dilakukan. 5. Kemungkinan munculnya masalah identifikasi. Masalah identifikasinya adalah masalah mengenai ketidakmampuan dari model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi yang unik. 6. Evaluasi kriteria goodness of fit. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model melalui telaah terhadap berbagai kriteria goodness of fit. Yang ketujuh, interpretasi dan modifikasi model. Tahap terakhir ini adalah menginterpretasikan model dan memodifikasi model bagi model-model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan. Indeks kelayakan model atau Goodness of Fit Index. Pengertian, indeks kelayakan model atau Goodness of Fit Index adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai seberapa baik model SEM yang telah dibangun cocok atau sesuai dengan data empiris yang diamati. Jenis-jenis indeks kelayakan dalam SEM. Chi-square menguji perbedaan antara matriks covariance data dan model. Nilai Chi-square yang kecil dan p-value lebih dari 0,05 menunjukkan model fit baik. Namun Chi-square sensitif terhadap ukuran sampel sehingga perlu dikombinasikan dengan indeks lain. Contoh, p-value lebih besar daripada 0,05 dan Chi-square per derajat kebebasan atau CMIN per DF lebih kecil dari 3 dianggap fit. Jadi nilai p-value dari uji Chi-square yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan model cocok secara statistik. RMSEA atau Root Mean Square Error of Approximation mengukur kesalahan estimasi model per derajat kebebasan dengan nilai kurang dari 0,08 menunjukkan fit yang baik dan kurang dari 0,05 sangat ideal. GFI atau Goodness of Fit Index dan AGFI Adjusted GFI mengukur proporsi varians dan covariance data yang dijelaskan model. Nilai lebih dari 0,90 menunjukkan model fit baik. CFI, Comparative Fit Index, mengindikasikan peningkatan kecocokan model dibandingkan model dasar. Nilai lebih dari 0,90 menunjukkan model fit yang baik dan lebih dari 0,95 sangat ideal. TLI, Tucker-Lewis Index atau NNFI, nilai lebih dari 0,90 menunjukkan kecocokan yang baik. Spesifikasi dan identifikasi model.
Spesifikasi model menentukan struktur model berdasarkan teori, yaitu hubungan antar variabel laten dan terukur ditentukan sesuai hipotesis. Identifikasi model. Proses memastikan model dapat diestimasi secara unik dengan data yang ada. Model harus teridentifikasi agar solusi parameter bisa dihitung. Aturan identifikasi umum yaitu jumlah data atau observasi harus cukup, jumlah parameter diperkirakan harus lebih sedikit dari data variabel, dan model harus memenuhi kriteria matematis tertentu. Estimasi parameter dengan Amos atau Lisrel atau Smart PLS. Metode estimasi yang paling umum digunakan adalah Maximum Likelihood atau ML yang mencari nilai parameter yang paling mungkin menghasilkan data yang diamati. Software pendukungnya yaitu yang pertama Amos, yaitu interface grafis yang user-friendly, populer untuk SEM berbasis covariance. Lisrel, yaitu berbasis sintaks, menyediakan fleksibilitas tinggi untuk berbagai model SEM. Yang terakhir, Smart PLS, yaitu mendukung partial least square SEM, baik untuk data non-normal dan sampel kecil. Estimasi menghasilkan koefisien hubungan antar variabel, standar error, dan nilai signifikansi. Modifikasi model dan interpretasi hasil. Modifikasi model didasarkan pada hasil uji fit model dan nilai modifikasi indeks atau modification index. Jika model kurang fit, modifikasi seperti penambahan atau pengurangan hubungan antar variabel dilakukan untuk meningkatkan kecocokan model. Interpretasi hasil. Fokus pada signifikansi parameter, yaitu nilai P lebih kecil dari 0,05, kekuatan hubungan atau nilai koefisien, dan kualitas keseluruhan model atau GOF index. Hasil yang valid memungkinkan penarikan kesimpulan tentang hubungan antar variabel dan kekuatan model dalam menjelaskan data. Alat analisis pada SEM, yaitu Confirmatory Factor Analysis atau yang sering disebut CFA, digunakan untuk menguji sebuah measurement model. Dengan alat ini akan diketahui apakah indikator-indikator yang ada memang benar-benar dapat menjelaskan sebuah konstruk. Dengan melakukan CFA, dapat saja sebuah indikator dianggap tidak secara kuat berpengaruh atau dapat menjelaskan sebuah konstruk. Pada contoh model sebelumnya diuji apakah indikator-indikator citra perusahaan, care atau perhatian dari para karyawan terhadap pelanggan, serta kejujuran dari para karyawan dan pemilik benar-benar dapat menjelaskan konstruk kepercayaan atau trust yang bersifat laten. Alat analisis SEM yang selanjutnya yaitu Multiple Regression Analysis. Alat analisis ini dapat digunakan untuk menguji sebuah struktural model. Dengan alat ini dapat diketahui apakah ada hubungan yang signifikan di antara variabel-variabel eksogen independen dengan endogen dependent. Jika ada hubungan, seberapa kuat hubungan tersebut? Pada contoh sebelumnya, dengan alat ini dapat dianalisis apakah trust konsumen memang secara nyata mempengaruhi loyalitas konsumen tersebut. Apakah satisfaction konsumen benar-benar mempengaruhi loyalitas seorang konsumen, atau apakah frekuensi iklan yang ditayangkan berpengaruh terhadap loyalitas seseorang? Selain regresi, alat analisis lain adalah korelasi dan covariance yang bertujuan untuk mengukur hubungan dua variabel. Menentukan degree of freedom. Identifikasi sebuah model SEM berkaitan dengan apakah tersedia cukup informasi untuk mengidentifikasi adanya sebuah solusi dari persamaan struktural. Jika model dianggap tidak dapat diidentifikasi, maka proses pengolahan data tidak dapat dilakukan. 3 jenis identifikasi yang mungkin terjadi dalam analisis SEM. 1. Just identified, yang artinya besar nilai DF sama dengan 0 atau saturate. Karena sudah teridentifikasi, maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan. 2. Under-identified. Besar nilai DF adalah negatif. Jika terjadi under-identified, maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan. Over-identified. Besar nilai DF adalah positif. Jika terjadi over-identified, maka estimasi dan penilaian model bisa dilakukan. Menentukan degree of freedom antar variabel manifest. Rumusnya yaitu DF sama dengan setengah P kali P plus 1 dikurangi K. Di mana DF adalah degree of freedom, P adalah jumlah variabel manifest atau observed variable atau indikator,
K. Jumlah parameter yang akan diestimasi. Diketahui P3, yakni A, B, dan C. Menghitung nilai K, jumlah koefisien regresi yang diestimasi adalah 2. 2 anak panah dari A dan B ke C. 2. Jumlah varians dari error hanya 1 error. Varians dari variabel independen adalah 2, yakni A dan B. Covariance antara variabel independen adalah 1, antara variabel A dan B, panah antara keduanya. Total K sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1, jadi hasilnya adalah 6. DF-nya sama dengan setengah dalam kurung 3 dikali 4 dikurangi 6 sama dengan 0. Just identified. Jadi estimasi dan penilaian model tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua, menentukan degree of freedom antar variabel manifest dan laten. Jumlah variabel manifest yaitu 3. Indikator 1, indikator 2, dan indikator 3. Menghitung nilai K, jumlah koefisien regresi yang diestimasi adalah 3, yakni laten ke indikator 1, laten ke indikator 2, dan laten ke indikator 3. Jumlah varians dari error yaitu jumlah anak panah dari variabel error ke masing-masing indikator adalah 3. 1, 2, 3. Varians dari variabel laten adalah 1 karena hanya ada 1 variabel laten. Total K sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 7. DF sama dengan setengah dalam kurung 3 dikali 4 dikurangi 7 sama dengan minus 1. Jadi under-identified. Pengujian lebih lanjut tidak dapat dilakukan. Menentukan degree of freedom antar variabel manifest dan laten. Jumlah variabel manifestnya ada 5. Indikator 2.1, indikator 2.2, indikator 1, indikator 2, dan indikator 3. Jumlah koefisien regresi yang diestimasi adalah 5, yakni laten ke indikator 1, indikator 2, dan indikator 3, serta dari laten 2 ke indikator 2.1 dan indikator 2.2. Jumlah varians dari error atau jumlah anak panah dari variabel error ke masing-masing indikator adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Varians dari variabel laten adalah 2, laten dan laten 2. Covariance antara variabel laten dengan laten 2 atau anak panah 2 arah adalah 1. Anak panah 2 arah ada 1. Total K sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi DF-nya sama dengan setengah 5 dikali 6 dikurangi 13 adalah 2. Jadi hasilnya positif. Jadi over-identified. Pengujian lebih lanjut dapat dilakukan. Baik, berikut adalah studi kasus SAM, yaitu model kepuasan pengguna. Contoh kasusnya yaitu analisis kepuasan pengguna terhadap kualitas website Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD di Universitas Diponegoro. Responden penelitian melibatkan 200 mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai sampel responden. Identifikasi dan klasifikasi variabel. Variabel laten eksogen. Variabel ini adalah variabel independen yang mempengaruhi variabel lain. Dalam studi ini terdapat 4 variabel laten eksogen. Yang pertama adalah kualitas sistem dengan variabel manifestnya yaitu kemudahan website dioperasikan, tata letak website, kemudahan website untuk diakses. Yang kedua, kualitas informasi dengan variabel manifestnya yaitu keakuratan informasi, informasi up to date, informasi mudah dimengerti, dan informasi rinci. Yang C, kualitas interaksi dengan variabel manifestnya yaitu website aman ketika diakses, nuansa personal ketika mengakses website, dan kemudahan website terhubung dengan tautan yang lainnya. Kualitas pelayanan dengan variabel manifestnya yaitu kemudahan pengisian KRS, kemudahan registrasi, kemudahan evaluasi PBM, kontak personal bila ada kendala, bentuk tanggapan terhadap keluhan. Variabel laten endogen. Variabel laten ini adalah variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel eksogen.
Variabel laten endogen yang pertama yaitu ada kepuasan pengguna website. Dengan variabel manifestnya itu output dari proses layanan si A, informasi yang disajikan, dan proses pelayanan yang diberikan. Selanjutnya analisis faktor konfirmasi eksogen. Hasil pengujian terhadap kriteria goodness of fit menunjukkan bahwa seluruh kriteria goodness of fit yakni chi-square, probabilitas, RMSEA, GFI, AGFI, CMIN atau DF, TLI, dan CFI diterima dengan baik berdasarkan uji goodness of fit. Hasil pengujian kriteria goodness of fit seperti tertera pada tabel 1 berikut ini. Jadi goodness of fit chi-square untuk cut off point-nya lebih kecil dari 7,93, maka dari hasil yang didapatkan adalah 49,197. Jadi lebih kecil dari cut off point yang didapatkan. Jadi kesimpulannya adalah baik. Sedangkan probabilitasnya hasil analisisnya dapat 0,815. Jika lebih besar sama dengan dari 0,05, maka kesimpulannya adalah baik. RMSEA hasil analisisnya adalah 0,0000. Lebih kecil dari sama dengan 0,08, maka kesimpulannya adalah baik. GFI, hasil analisisnya adalah 0,966, lebih besar sama dengan dari 0,90, maka kesimpulannya adalah baik. AGFI dengan hasil analisisnya yaitu 0,948, lebih besar dari sama dengan 0,90, maka kesimpulannya adalah baik. CMIN atau DF, hasil analisisnya adalah 0,834, lebih kecil dari sama dengan 2,0, maka kesimpulannya adalah baik. TLI, hasil analisisnya adalah 1,011, lebih besar dari sama dengan 0,95, maka kesimpulannya adalah baik. Yang terakhir, CFI, hasil analisisnya adalah 1,000, lebih besar sama dengan 0,95, jadi kesimpulannya adalah baik. Analisis faktor konfirmatori endogen. Hasil pengujian terhadap kriteria goodness of fit menunjukkan bahwa seluruh kriteria goodness of fit yakni chi-square, probabilitas, RMSEA, GFI, AGFI, CMIN atau DF, TLI, dan CFI diterima dengan baik berdasarkan uji goodness of fit. Hasil pengujian kriteria goodness of fit seperti tertera pada tabel 2 berikut ini. Chi-square, hasil analisisnya adalah 1,979, lebih kecil dari 3,84, maka kesimpulannya adalah baik. Probabilitas, hasil analisisnya adalah 0,160, lebih besar sama dengan dari 0,05, maka kesimpulannya adalah baik. RMSEA, hasilnya adalah 0,071, lebih kecil dari sama dengan 0,08, maka kesimpulannya adalah baik. GFI, hasil analisisnya adalah 0,993, lebih besar dari sama dengan 0,90, maka kesimpulannya adalah baik. AGFI, dengan hasil analisis 0,960, lebih besar sama dengan 0,90, maka kesimpulannya adalah baik. CMIN atau DF, hasil analisisnya yaitu 1,979, lebih kecil sama dengan 2,00, maka kesimpulannya adalah baik. TLI, hasil analisisnya adalah 0,992, lebih besar sama dengan 0,95, maka kesimpulannya adalah baik. Yang terakhir CFI, hasil analisisnya adalah 0,997, lebih besar dari sama dengan 0,95, maka kesimpulannya adalah baik. Reliabilitas konstruk. Nilai batas yang digunakan untuk menilai tingkat reliabilitas konstruk dapat diterima adalah apabila nilai konstruk reliability lebih besar sama dengan 0,70 dan nilai variance construct extract lebih besar dari sama dengan 0,5 menurut Ghazali 2011. Hasil perhitungan nilai construct reliability dan nilai variance construct extract tersaji dalam tabel 3 sebagai berikut. Variable sistem dengan standar loading 2,48,
sum square standard loadingnya 2,057, measurement errornya 0,76, variance expected-nya 0,686, construct reliability-nya adalah 0,89, jadi kesimpulannya adalah valid dan reliable. Informasi, standard loading-nya 2,631, sum square standard loading 2,31, measurement error-nya adalah 0,612, variance expected-nya adalah 0,77, dan construct reliability-nya adalah 0,919, maka kesimpulannya adalah valid dan reliable. Variabel interaksi standar loadingnya yaitu 2,225, sum square standard loadingnya yaitu 1,665, measurement errornya yaitu 1,172, variance expected-nya yaitu 0,555, construct reliability-nya adalah 0,809, jadi kesimpulannya yaitu valid dan reliable. Variabel pelayanan, standar loadingnya yaitu 2,97, sum square standard loadingnya yaitu 2,338, measurement errornya yaitu 1,548, variance expected-nya yaitu 0,585, construct reliability-nya yaitu 0,851, jadi kesimpulannya adalah valid dan reliable. Kepuasan pengguna, standar loadingnya yaitu 2,582, sum square standard loadingnya itu 2,224, measurement errornya yaitu 0,632, variance expected-nya yaitu 0,741, construct reliability-nya yaitu 0,913. Jadi kesimpulannya adalah valid dan reliable. Dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini adalah valid dan reliable, sehingga hasil analisis yang tersaji dapat dipergunakan. Ukuran sampel. Dalam penelitian ini digunakan sampel sebanyak 200 sehingga asumsi ukuran sampel minimum telah terpenuhi. B. Normalitas multivariat, yaitu hipotesis. H0. Data berdistribusi normal multivariat. H1. Data tidak berdistribusi normal multivariat. Statistik uji. Yang digunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan D sama dengan 0,0707. Tolak H0 jika D lebih besar dari W1 dikurangi A. Kesimpulan, H0 diterima karena nilai D lebih kecil dari W1 dikurangi alpha. Mohon maaf, alpha yang benar ya, bukan A, yaitu 0,0707 lebih kecil dari 0,096, sehingga data berdistribusi normal multivariat. C. Bebas outlier. Deteksi terhadap multivariat outlier menggunakan jarak Mahalanobis. Dalam menghitung jarak Mahalanobis, berdasarkan nilai chi-square pada derajat bebas, yaitu 18, jumlah indikatornya, pada tingkat signifikansi alpha lebih kecil dari 0,05 adalah 28,87. Data yang memiliki jarak Mahalanobis lebih dari nilai chi-square 28,87 adalah data yang terindikasi multivariat outlier. Berikut dijelaskan pada tabel 4. Observation number 146, Mahalanobis T square-nya yaitu 28,723. P1-nya 0,052, P2-nya adalah 1,00. Sedangkan observation number 178, Mahalanobis D square-nya yaitu 27,812, P1-nya 0,065, P2-nya 1,000. Observation number 99, Mahalanobis D square-nya 27,547, P1-nya 0,069, P2-nya adalah 1,000. Observation number 104, Mahalanobis D square-nya yaitu 27,542, P1-nya 0,065, P2-nya adalah 0,999. Dan yang terakhir, observation number 66, Mahalanobis D square-nya yaitu 27,050, P1-nya 0,078, dan P2-nya adalah 0,999. Multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari determinan matriks kovarian sampelnya. Determinan yang mendekati 0 mengindikasikan adanya multikolinearitas, sehingga data tidak dapat digunakan untuk penelitian. Berdasarkan nilai determinan dari matriks kovarian pada output komputasi sebesar 117,003,0
0,593 yang artinya sangat jauh dari 0 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada data. Evaluasi model. Data penelitian kualitas website terhadap kepuasan pengguna tampak seperti pada gambar 2 berikut. Sedangkan pelayanan memiliki 4 variabel manifest. Di sini sedikit dijelaskan bahwa sistem informasi, interaksi, dan pelayanan ini merupakan variabel eksogen karena dia mempengaruhi variabel dari kepuasan pengguna. Jadi kepuasan pengguna ini disebut sebagai variabel endogen. Kepuasan pengguna juga memiliki 3 variabel manifest. Variabel yang menuju indikator terdapat angka, maksudnya adalah seperti ini, variabel yang menuju indikator. Variabel yang menuju indikator terdapat angka. Ini maksudnya adalah seberapa kuat indikator mengukur konstruk latennya. Jika mendekati 1,0 maka indikator dianggap sangat baik dan valid mengukur variabel latennya. Panah yang menghubungkan antar variabel laten, contohnya sistem kekepuasan pengguna. Informasi kekepuasan pengguna terdapat angka juga, yaitu 0,09, 0,030. Itu berarti nilai yang lebih besar menunjukkan pengaruhnya yang lebih kuat. Hasil pengujian terhadap kriteria goodness of fit menunjukkan bahwa seluruh kriteria goodness of fit yakni chi-square, probabilitas, RMSEA, GFI, AGFI, CMIN atau DF, TLI, dan CFI diterima dengan baik berdasarkan uji goodness of fit. Dapat disajikan pada tabel 6 berikut. Chi-square, hasil analisisnya yaitu 68,748, lebih kecil dari 117,63, maka kesimpulannya adalah baik. Sedangkan probabilitas, hasil analisisnya itu 0,977, lebih besar sama dengan dari 0,05, maka kesimpulannya juga baik. RMSEA, hasil analisisnya yaitu 0,000, lebih kecil dari sama dengan 0,08, maka kesimpulannya adalah baik. GFI, hasil analisisnya yaitu 0,960, lebih besar sama dengan 0,90, maka kesimpulannya adalah baik. AGFI, hasil analisisnya yaitu 0,943, lebih besar dari sama dengan 0,90, maka kesimpulannya adalah baik. CMIN atau DF, hasil analisisnya yaitu 0,731, lebih kecil dari sama dengan 2, maka kesimpulannya adalah baik. TLI, hasil analisisnya itu 1,020, lebih besar sama dengan 0,95, maka kesimpulannya adalah baik. Dan yang terakhir CFI, hasil analisisnya adalah 1,000, lebih besar dari sama dengan 0,95, maka kesimpulannya adalah baik. Pada uji hipotesis, pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi dari estimasi parameter standar disk loading pada tabel 7 berikut ini. Jadi di sini ada kepuasan pengguna dengan dipengaruhi oleh sistem, yaitu estimate-nya 0,93, SE-nya, standar error-nya yaitu 0,076, CR-nya yaitu 1,225, signifikansinya itu 0,221 dengan label par underscore 16. Kemudian yang kedua, kepuasan pengguna dipengaruhi oleh informasi. Jadi estimate-nya adalah 0,299, standar error-nya adalah 0,069, CR-nya 4,336. Untuk signifikansinya ditandai dengan bintang-bintang-bintang. Kemudian untuk labelnya par underscore 17. Kemudian kepuasan pengguna dipengaruhi oleh interaksi, itu estimate-nya 0,507. SE-nya atau standar error-nya yaitu 0,119, CR-nya itu 4,264. Signifikansinya itu ada bintang juga dengan label par underscore 18. Dan yang terakhir yaitu kepuasan pengguna dipengaruhi oleh pelayanan maksud saya. Kemudian estimate-nya itu adalah 0,253, standar error-nya adalah 0,080, CR-nya 3,156, signifikansinya adalah
p-value maksud saya, atau signifikansi sama saja, yaitu 0,002 dengan par underscore 19. Kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika nilai P lebih kecil dari 0,05 atau nilai Z lebih besar dari 1,96. Keputusannya yaitu disimpulkan berdasarkan pengujian pada tabel 7 didapatkan kesimpulan seperti di bawah ini. Tidak ada hubungan antar kepuasan pengguna dengan sistem. Ada hubungan antara kepuasan pengguna dengan informasi. Ada hubungan antara kepuasan pengguna dengan interaksi, ada hubungan antara kepuasan pengguna dengan pelayanan. Oke, tadi kita sudah menjelaskan pengertian-pengertian dari SEM tersendiri, jadi kita akan mencoba untuk membedah studi kasusnya, dan nanti kita akan coba untuk menggambarkan studi kasus ini di aplikasi AMOS. Baik, di sini studi kasusnya adalah analisis pengaruh kualitas layanan akademik dan fasilitas kampus terhadap loyalitas mahasiswa melalui kepuasan mahasiswa sebagai variabel intervening. Jadi ada 4 jenis variabel laten, ya. Variabel laten yang pertama itu adalah kualitas layanan akademik. Dia juga sebagai variabel eksogen. Kita beri kode X1 dan memiliki 4 variabel. Bisa dilihat sendiri di sini keempat variabel manifestnya atau indikatornya. Kemudian ada variabel laten atau fasilitas kampus. Dia sebagai variabel eksogen juga. Kita beri kode X2. Terdiri juga dari 4 indikator atau variabel manifest. Bisa dilihat di sini untuk keempat indikatornya. Oke, next. Di variabel laten selanjutnya ada kepuasan mahasiswa. Kita beri kode X3. Dia juga sebagai mediator. Dia bisa dipengaruhi juga bisa mempengaruhi. Dan di sini juga dia memiliki 4 indikator. Ya, dari X3.1 sampai X3.4 bisa dilihat untuk deskripsinya di sebelahnya. Next, untuk loyalitas mahasiswa, kita beri kode Y, yaitu dependent. Jadi dia bisa juga merangkap sebagai variabel dependent karena dia dipengaruhi. Oke, dia juga ada 4 variabel manifest atau indikator. Jadi kita beri kode Y1 sampai Y4. Untuk deskripsinya bisa dilihat tersendiri di sini. Oke. Baik, untuk selanjutnya mari kita akan menggambar variabel-variabel ini atau kita aplikasikan pada aplikasi AMOS ya. Jadi di sini kita akan coba untuk membuka aplikasi AMOS. Jadi saya menggunakan aplikasi AMOS yang versi 29. Jadi kita klik 2 kali. Oke, sudah diberikan tempat kerja seperti ini modelnya. Jadi kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini bentuk kertasnya masih berbentuk potret. Agar gampang kita untuk menggambarnya, jadi kita akan mengubah bentuk kertas ini menjadi bentuk landscape. Jadi caranya adalah klik pada menu view, kemudian interface properties, jadi keluar menu dialog seperti ini. Jadi di sini ada paper size. Nah, di paper size ini masih bentuk kertasnya adalah portrait letter. Jadi kita akan rubah, pilih di sini landscape A4. Nah, kemudian kita klik close ya. Jadi kertasnya sudah berbentuk landscape A4. Kemudian mari kita gambar variabel latennya. Karena ada 4 variabel laten, jadi kita akan menggambar 4 variabel laten. Kita gambar terlebih dahulu. 1, 2, 3, dan yang terakhir di sini 4. Oke. Selanjutnya kita akan membuat variabel manifest atau indikator dari setiap variabel laten. Jadi kita lihat kembali di sini variabel laten, semua variabel laten memiliki 4 indikator. Jadi kita akan membuat 4 indikator di masing-masing variabel laten. Kita kembali lagi ke aplikasi AMOS-nya. Kita akan menggambar variabel latennya dengan draw a latent variable of add an indicator to a latent variable. Jadi kita klik ini, ya. Nah,
kita bawa kursornya ke sini yang berbentuk merah ini berarti kita siap untuk menggambarkan indikatornya. Karena saya memerlukan 4 indikator, jadi saya akan klik 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Jadi juga sama, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4. Nah, posisi ini bisa kita pindah ya, bisa kita ubah supaya tidak posisi indikatornya berada di atas semua. Jadi cara mengubahnya adalah dengan mengklik rotate the indicator of a latent variable. Jadi kita klik, kita bentukkan menjadi warna merah seperti ini dulu. Kita rubah sesuai dengan keinginan kita. 1, 2, 3. Saya inginnya di sini. Yang ini juga sama, 1, 2, 3. Ini di sini dan ini di sini. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Selanjutnya, mari kita akan memberi nama pada setiap variabel laten, pada indikatornya, dan juga errornya. Namun, sebelum itu, kita harus menghubungkan setiap garisnya dan memberikan panah dengan menggunakan draw path single-headed arrow. Jadi, ini kita pilih yang tanda panah ini. Oke. Kemudian, kita gambar, kita hubungkan. 1, 2, 2. Kemudian ke sini juga. 1, ya, agar bentuknya hijau, baru dia sudah klik ya, artinya klik hijau. Ya, klik artinya. Kemudian yang di sini juga sama. Oke, ya, nice. Selanjutnya kita perlu tanda panah di setiap ujungnya. Ini menentukan korelasi ya. Jadi antara ini dengan ini itu berkorelasi. Ini dengan ini itu berkorelasi. Jadi kita gambar dari bawah supaya merah seperti ini dulu baru bisa digambar ya. Kemudian sampai di sana warnanya hijau. Klik. Ya, sudah selesai untuk menggambarkan tanda panahnya. Ya. Selanjutnya, mari kita berikan nama dengan klik Object Properties. Klik Object Properties, kemudian kita klik pada variabel yang ingin diberikan nama. Nah, di sini ada font size, karena untuk variabel laten dan juga indikator, saya akan tetap menggunakan font size 18. Nanti pada error, saya akan ubah menjadi font size 14. Baik, untuk itu karena tadi variabelnya itu bernama kualitas layanan, jadi kita akan beri nama QL. Di sini ya, QL. Kita tulis secara manual ya, teman-teman ya. Selanjutnya, kemudian di sini ada fasilitas kampus, berarti kita klik dengan FK. Fasilitas kampus. Kemudian di sini kita punya kepuasan mahasiswa. Jadi kita klik KM, kepuasan mahasiswa, dan yang di sini adalah LM, loyalitas mahasiswa. Jadi di QL ini tadi, kita lihat kembali, itu untuk QL, indikatornya itu terdiri dari 4 ya, diberi nama dengan X1.1 sampai X1.4. Jadi kita ubah namanya jadi X1.1 sampai X1.4 ya. Oke, X1.1, selanjutnya X1.2, X1.3, X1.4. Kemudian yang di sini X2.1, X2.2, X2.3, dan X2.4. Nah, selanjutnya di sini X3.1, selanjutnya X3.2, X3.3, dan X3.4. Oke. Next, untuk di sini kita beri nama Y1, Y2, Y3, dan Y4. Oke, sudah ada di sini. Oke, untuk selanjutnya kita akan tulis untuk error. Jadi, E1, kemudian di sini E2, E3,
E4. Dan yang di sini E5, E6, E7, E8, kemudian di sini E9, E10, E11, E12, kemudian E13, E14, E15, E16. Oke. Setelah itu, eh, untuk KM dan juga LM ini kita harus memiliki univariabel. Jadi kita akan gambar univariabel terlebih dahulu sebelum kita beri nama kepada univariabelnya. Ya, di sini kita pilih add a unique variable to an exciting variable. Jadi kita klik di sini. Ya. Nah, di sini kita akan beri dia nama juga Z1. Mohon maaf. Z1, yang di sini Z2. Oke. Z2. Oke. Sudah selesai seperti ini. Selanjutnya kita kan sudah mempunyai data tadi di Microsoft Excel ya. Kurang lebihnya seperti ini ya. X1.1, X1 dan sampai Y1.4. Jadi ini kita akan import, kita bawa ke sini ya. Selanjutnya kita klik file, kemudian cari data files, kemudian cari file name. Nah, keluar seperti ini. Tadi saya sudah simpan dengan nama data SEM. Kita buka jadi, nah, kemudian setelah muncul ini, kita pilih klik OK. Nah, kemudian kita klik view, analysis properties. Ya. Di sini ada berbagai macam yang harus kita klik ya mungkin ya. Dan di sini kita ada estimation-nya cukup maksimum likelihood. Kita akan ke output-nya terlebih dahulu. Jadi di output ini yang akan kita centang adalah minimization history, standardized estimate, quartet multiple correlation, kemudian modification index, terus covariance of estimate, correlation of estimate, dan observed information matrix. Jadi, setelah dicentang semuanya, kita klik X. Ya. Kemudian mari kita analisis. Kita klik Analyze. Oke. Kemudian Calculate Estimate. Mohon maaf. Sebentar ya. Baik, untuk penggambaran dari studi kasus tadi hanya bisa saya jelaskan sampai di sini karena terjadi sesuatu keeroran pada aplikasi ini. Jadi saya tidak bisa melanjutkannya untuk menganalize. Baik, untuk selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah Structural Equation Modeling atau SEM adalah metode statistik multivariat yang menguji hubungan kompleks antar variabel laten dan variabel terukur secara bersamaan. SEM menggabungkan analisis faktor konfirmatori dan model struktural untuk menguji teori dan hipotesis kausal. Jadi asumsi dasar SEM meliputi normalitas data, linearitas, identifikasi model, dan ukuran sampel yang memadai. Proses analisis SEM meliputi spesifikasi, identifikasi, estimasi parameter, evaluasi kecocokan model, serta modifikasi model untuk meningkatkan fit. SEM sangat berguna dalam penelitian yang melibatkan variabel abstrak dan hubungan multidireksional serta memperhitungkan kesalahan pengukuran. Baik, ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi saya pada kesempatan kali ini.
Baik, demikianlah penjelasan dari saya mengenai SEM atau Structural Equation Modeling. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam harmoni.